Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Tersambar api dari pembakar sampah, sebuah bangunan bekas panglong kayu di Kedamaian, Bandar Lampung ludes terbakar. Puluhan ijazah siswa SMK di Tenggamus ditahan pihak sekolah akibat menunggak uang komite sekolah. Ada 8. Polisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Jawa senilai belasan miliar rupiah. 21 orang ditangkap. Sebuah bangunan bekas panglong kayu di Jalan Yasir Hadi Broto, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Selasa dini hari terbakar. Api cepat membesar karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api supaya tidak menjalar ke permukiman. Api berhasil dipadamkan, namun bangunan bekas panglong rusak berat. Selasa siang, beberapa pekerja dikerahkan ke lokasi untuk menyingkirkan puing bekas kayu yang terbakar. Menurut petugas damkar, kebakaran itu dipicu dari api pembakaran sampah yang menjalar ke bangunan bekas panglong kayu. Pokok yang terbakar ini adalah bekas panglong yang memang sudah tidak digunakan lagi. Ini indikasinya terbakar akibat ada yang membakar sampah. Kemudian dari damkar menerjunkan 3 unit kendaraan dengan personel 15 orang. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa dan luka. Kerugian korban ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Petugas damkar mengimbau warga yang sedang membakar sampah supaya mengawasinya hingga api dipastikan benar-benar padam. Di musim kemarau saat ini, banyak bahan yang mudah terbakar terbawa angin yang bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ya, tim kita sedang melakukan pemadaman di lokasi. Tingginya kasus kebakaran pada musim kemarau, dampak fenomena El Nino jelang akhir tahun ini menyebabkan petugas pemadam kebakaran Bandar Lampung kewalahan. Mereka kekurangan armada dan personel sebab beberapa kali peristiwa kebakaran terjadi secara bersamaan. Dinas Pemadam Kebakaran Bandar Lampung kini baru memiliki 18 unit armada. Itu pun sebanyak 14 armada disebar di sejumlah kantor kecamatan dan hanya 4 armada yang siaga di kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Terkait kekurangan armada itu, Dinas Damkar Bandar Lampung telah mengusulkan penambahan 20 unit armada pada 2024 mendatang. Di 2024 ini akan dianggarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung untuk penambahan armada pemadam kebakaran. Kemudian saat ini Dinas Pemadam Kebakaran memiliki 18 unit armada pemadam kebakaran yang 14 unit tersebar di pos kecamatan di Kota Bandar Lampung, kemudian 4 unit ada di kantor Mako Tendian. Kasus kebakaran di Kota Bandar Lampung meningkat drastis akibat dampak musim panas ekstrim. Selama Agustus hingga awal September 2023, tercatat 57 kasus kebakaran yang didominasi kebakaran lahan kosong. Rinciannya 48 kasus kebakaran lahan kosong, 2 kali kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung, dan 7 kasus kebakaran rumah serta panglong kayu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Nasib pilu dialami puluhan mantan siswa SMK Negeri 1 Pugung Tanggamus yang telah lulus sekolah. Hingga Selasa siang, ijazah mereka ditahan pihak sekolah karena menunggak uang komite sekolah. Total terdapat 36 siswa yang belum menerima ijazah. Mereka merupakan para siswa yang lulus tahun 2020 hingga 2022. Besaran tunggakan uang komite sekolah bervariasi, mulai dari Rp2 juta hingga Rp7 juta per siswa. Penahanan ijazah itu dikeluhkan para wali murid. Sebagian siswa bahkan memilih menikah akibat tidak memiliki ijazah untuk bekerja di tempat layak. Mereka berharap pihak sekolah bisa memberi kebijakan supaya ijazah putra-putrinya bisa diberikan karena keluarga mereka benar-benar tidak mampu membayar uang komite sekolah itu. Iya, ceritain aja. Anak saya itu 3 itu. Kalau kita ditanya sana kan, kalau belum bayar ya siapa yang mau ngasih ijazah kita? Dari 2016-17 lah. Sampai ada nikah. Sampai sekarang, anak saya 3 sampai dia nikah, sampai punya anak. Masih ditahan juga, Bu, ya? Masih ditahan. Mereka belum mendapat ijazah itu karena belum mencukupi atau melunasi pembayaran yang ada di tunggakan kelas 3. Harapan kita kan kalau memang betul dia tidak mampu, ya untuk memberikan ijazah itu wajar-wajar saja. Sebab kalau bagaimana kita mau mengambilnya kalau kita tidak ada pembayaran. Uang komite sekolah merupakan inisiatif penggalangan dana pendidikan dari orang tua murid yang biasanya dipungut untuk memenuhi keuangan sekolah yang belum mencukupi. Namun pungutan ini seharusnya tidaklah bersifat memaksa, terlebih hingga berbuntut pada penahanan ijazah siswa dari keluarga ekonomi bawah. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Jalan rusak di Lampung mudah ditemukan sebab terjadi merata hampir di seluruh daerah. Salah satunya Jalan Pangeran Jinul, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Di sepanjang jalan banyak lubang besar yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Jalan rusak telah terjadi sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki. Jangankan di depan permukiman, jalan di depan kantor Kelurahan Rejosari pun rusak parah. Belum ada upaya pemerintah kelurahan setempat untuk menambal jalan yang berlubang dengan tanah atau batu supaya warga bisa lebih nyaman. Yang pasti kita merasa terganggu lah, jalanan sering kecelakaan juga di sini, Bang. Sering anak-anak sering. Ini saya aja pernah jatuh di sini, Bang. Karena jalan berlubang besar ini. Di sini ban. Ya, sering apa, Bang? Meledak ya. Kedalaman sendiri berapa sentimeter sih? Sekitar pokoknya dalam lah, separuh diri sendiri banyak. Saat musim kemarau, jalan rusak menimbulkan debu dan saat hujan, jalan jadi becek dan licin. Warga mendesak pemerintah daerah Lampung Utara segera memperbaiki jalan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.